Hai saudara-saudaranya, selamat datang di channel Nadia. Ya, kayaknya nggak perlu dijelasin berapa lama, berapa juta tahun yang lalu Nadia bikin video karena udah lama banget. Dan di video kali ini Nadia bikin sesuatu yang sering banget ditanyain teman-teman, yaitu, Nat, kira-kira gue perlu mempersiapkan apa ya kalau seandainya gue diundang interview? Ya, itu sering banget ditanya teman-teman Nadia, mau lewat DM ataupun secara langsung kawan-kawan daki Nadia banyak yang tanya. Dan di video kali ini bakal Nadia bahas semua-muanya karena sekarang lagi musim bursa transfer pemain, aka banyaknya musim rekrutmen. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang menjadi job seeker aktif ya. Ya, mungkin beberapa teman-teman atau subscriber kalian baru tahu bahwa aku adalah seorang HR. 2 tahun kebelakangan aku sibuk menjadi HR di perusahaan swasta. Nah, dari pengalaman itu juga kayaknya aku pengen berbagi sama teman-teman apa sih yang sebenarnya yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian datang interview ke sebuah perusahaan gitu. Yang pertama sih, pasti ketika kalian diundang interview, mau lewat email, mau lewat SMS, ataupun kalian diundang by phone, kalian perhatikan setiap detailnya, venue-nya, lokasinya, terus waktunya, tanggal, jam, sampai bahkan dress code-nya mungkin kalian harus melihat hal itu. Kalian harus baca emailnya secara lengkap sampai ke bawah. Dokumen apa yang harus kalian bawa, jadi make sure kalian gak miss satu hal apapun di email itu gitu. Dan gak jarang juga beberapa kandidat yang salah ngeliat tanggal, kayak kemarin aku undang kandidat itu dia di tanggal 8 Oktober, tiba-tiba si kandidatnya datang di tanggal 1 Oktober. Nah dia tuh termasuk ibu lah ke orang gitu kan. Jadi kalau seandainya ada yang mentok tuh terasa saya apalagi awan rantau gitu kan lah jauh-jauh ke situ tuh tiba-tiba interviewnya kiranya minggu depan gitu kan, pasti taibo gitu. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan setiap detail emailnya. Dan untuk dokumen yang dibawa, kalian pastikan apakah kalian disuruh bawa dokumen ataupun nggak disuruh bawa dokumen. Tapi kalaupun seandainya teman-teman gak disuruh bawa dokumen, kalian bawa aja, jaga-jaga bawa CV ataupun portofolio kalian. Terus yang kedua, kalian pasti seneng banget dong dapat email invitation dari perusahaan yang kalian lamar. Dan waktunya kalian ngepoin si perusahaan ini. Kalian cari websitenya, sosmednya, semuanya tentang si perusahaan ini, mau berita apapun, karena ini berguna untuk mendapatkan culture perusahaan. Jadi kalau kalian tahu tentang culture perusahaan, otomatis kalian juga tahu nih gimana cara komunikasi sama si HR-nya ataupun si usernya ketika kalian interview nanti. Entah itu bersifat formal atau bersifatnya fun, komunikasinya kalian bisa dapat itu dari sosmed maupun website perusahaan. Dari si website sama sosmednya, kalian bisa tahu juga nih dress code apa yang bisa kalian pakai di interview nanti. Seandainya si perusahaannya bersifat corporate, mungkin kalian bisa pakai blus atau blazer sama rok bahan, celana bahan. Tapi ternyata hasil kekepoan kalian, perusahaannya adalah perusahaan media dan kreatif, kalian bisa pakai sesuatu yang kasual. Nah, yang ketiga, kalau kalian udah dapet detail-detail dari si website sama sosmednya, sekarang waktunya kalian mempersiapkan outfitnya. Karena kesan pertama itu adalah segala-galanya, percayalah. Kesan pertama itu adalah segala-galanya. Anggap aja kalian mau ketemu sama calon mertua, pastikan dress code yang kalian pilih itu rapih, proper. Kalau seandainya kalian apply ke sebuah perusahaan, itu berarti kalian ibaratnya melamar jodoh kalian. Karena menurut aku kerjaan itu juga jodoh. Kalian perlu memastikan bahwa outfit yang kalian pilih tadi itu wangi dan rapih. Kalian setrika dulu kasih pewangi. Jadi ketika kalian datang itu kalian full of confident gitu. Nah, datanglah hari dimana kalian akan interview. Nah, biasanya kalau aku datang lebih awal. Kenapa? Karena kalau seandainya datangnya tepat waktu, kalian nggak bisa ke toilet dulu buat benerin pakaian kalian. Mungkin kalian ngelapin rambut, abis turun dari ojek online ataupun naik kereta. Terus kalian mungkin nggak bisa buat cuci tangan dulu. Atau mungkin kalian bisa bernafas dulu atau nafas, karena biasanya pasti grogi. Kalau seandainya tepat waktu kalian gak bakal bisa melakukan itu. Jadi biasanya aku datang 15 menit lebih awal dari jadwal interview. Jadi ke toilet dulu buat beres-beres. Dan waktunya kalian masuk ke ruangan interview. Biasanya kalau aku masuk ke ruangan interview, aku langsung salam sama usernya, sama interviewernya. Terus duduk, perkenalkan diri. Biasanya aku memperkenalkan diri secara singkat, sopan. Yang pasti yang pertama itu sopan. Yang kedua itu jelas. Jangan sampai kalian terlalu maming ataupun suaranya terlalu kecil, jadi si usernya nggak bisa mendengar kalian dan nggak bisa mendapatkan value diri kalian sendiri.
Terus, dan percaya diri. Karena kalau seandainya kalian malu-malu dan menghindari kontak mata, itu biasanya ya nggak apa-apa sih, tapi kalau menurut aku dapat kontak mata tuh lebih dapat aja gitu feel-nya. Jadi kalian bisa menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan melalui hati kalian, karena mata adalah jendela hati. Iya. Biasanya kalau aku perkenalan diri juga aku jelasinnya bukan cuma nama dan kerjaan aku di perusahaan sebelumnya apa ataupun di kampus ngapain aja. Aku juga ngejelasin apa yang aku lakukan di luar kantor. Misalnya hobi kalian, mungkin aktivitas kalian ketika weekend. Let's say kalian suka nongkrong, kalian jelasin nongkrong di mana, kalian nongkrongnya itu sama siapa aja. Aku jelasin itu semua. Jadi aku memberikan jendela yang besar kepada interviewer buat nanya sesuatu ke aku gitu loh. Jadi jangan sampai si percakapannya itu bersifat satu arah. Kalau aku sih gitu biasanya. Semakin banyak pertanyaan si interviewernya, semakin tertarik dia dengan value yang ada di diri kita. Gitu sih sebenarnya. Sebenarnya dari value-value yang kalian ceritakan tentang diri kalian itu juga mendescribe hal-hal kenapa sih si interviewer ini pantas untuk meng-hire kalian gitu loh. Jadi ceritakan hal-hal yang mungkin menurut kalian bisa menarik perhatiannya si interviewernya. Let's say kalau seandainya kalian memang aktif di kegiatan kampus, kalian ceritain mungkin program apa yang pernah terlibat. Terus mungkin kalau seandainya kalian suka ngeband, kalian ceritain aja mungkin segala sesuatu yang menjadi event terpenting di band kalian. Jadi menurut aku segala sesuatu bisa aja diceritain di interview, gak ada batasnya. Terus yang perlu kalian persiapkan adalah job desk tentang posisi yang kalian lamar. Kira-kira dia yang bakal ngerjain apa aja day to day-nya, terus skill apa aja yang dibutuhkan di posisi ini. Jadi kalian seenggaknya harus tahu dulu nih jabatan yang kalian lamar. Jangan sampai kalian nggak tahu, karena dari ketidaktahuan kalian mereka bakal ragu lagi dan menarik diri biasanya si interviewernya. Ya simpelnya kayak, lah lo aja nggak tahu nih kerjanya apa, kenapa lo lamar di perusahaan ini gitu loh. Kalaupun seandainya si posisi ini baru buat kalian, kalian harus googling dulu, cari tahu dulu tentang si perusahaan ini, mungkin nanya ke teman, mungkin tanya ke temennya teman. Jadi seenggaknya kalian punya bekal di posisi ini. Terus jangan sampai nggak ngerti sama pertanyaan si interviewernya. Attention to detail, pokoknya kalian harus menyimak apapun yang dikatakan si interviewernya. Balik lagi, impression itu adalah segala-galanya ketika interview. Jadi pastikan apa yang kalian sampaikan dan apa yang disampaikan oleh interviewer itu jelas dan tertangkap oleh kalian. Yang terakhir, enjoy the conversation. Jadi kalian jangan terlalu mikirin percakapannya, ngalir aja, relax aja. Kalian anggap si interview ini adalah diskusi, karena kalau seandainya kalian menganggap ini adalah sidang skripsi, itu pasti bakal jadi beban banget. Karena kalau seandainya kalian anggap ini adalah diskusi, itu bakal berjalan dengan lancar, car. Dan tambahan, sebelum interview, biasanya kalau aku pasti bawa permen min gitu, terus aku pasti bawa minum, karena Yona dia orang peminum, bawa botol surang gitu kan. Terus aku pasti pakai parfum lagi, karena biasanya naik ojek online, jadi malih kan bawa masuk ke kantor orang. Jadi balik lagi, first impression adalah segala-galanya. Jadi aku menyiapkan 3 hal itu, yaitu permen, terus air mineral, terus parfum. Jadi 3 hal ini yang perlu aku persiapkan sebelum aku datang ke interview, sebelum aku masuk ke ruang interviewnya. PS, biasanya si interviewer nanyain, Mas, Mbak, ada pertanyaan dulu nggak untuk perusahaan ini? Itu kalian bebas mau nanyain apa aja. Jadi kalian mau nanyain proses rekrutmennya berapa lama, ataupun proses setelah ini ada apa lagi. Even kalian mau nanya salary, sebenarnya fine-fine aja, tapi menurut aku terlalu cepat untuk interview pertama. Mungkin kalian bisa nanyanya di interview kedua ataupun di tahap offering. Jadi kalian bebas nanyain apa aja. Ya, itu tadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika ingin menghadiri sebuah interview di sebuah perusahaan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang menjadi job seeker aktif. Terus semoga kalian keterima di perusahaan yang kalian lamar juga. Jangan berhenti berusaha. Ingat, kerjaan itu adalah jodoh. Jadi kalau seandainya kalian memang bersungguh-sungguh untuk masuk ke perusahaan ini, anggap aja ketika kalian interview kalian bakal ketemu sama calon mertua. Itu tadi videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Minggu depan aku mau bahas tentang CV dan portofolio atau mau bahas yang lain. Teman-teman boleh komentar di bawah, nanti aku share di minggu depan ya. Terima kasih udah tetap stay di channel aku yang tidak konsisten ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dirahmati oleh Allah dan rezekinya lancar, amin. Terima kasih udah nonton. Bye.
Eits, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.